Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan bisa belajar di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus melanda bangsa Indonesia dan dunia. Selawat bering salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mendapat syafaatnya. Adik-adik sekalian yang saya hormati, khususnya mahasiswa kelas 2A pagi dan kelas 2A malam, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adik-adik sekalian, hari ini saya akan tampil mengajar dengan cara yang berbeda dari teman-teman dosen yang lain. Saya, seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, pada pertemuan ganjil kita akan berusaha bertatap muka melalui Zoom, sedangkan pada pertemuan genap kita akan menggunakan berbagai media pembelajaran. Kenapa? Karena saya berharap adik-adik sekalian juga bisa memanfaatkannya. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini sebagai dosen, saya tentunya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita. Makanya kemarin kita sudah siapkan buku panduan, buku wajib yang semua harus dimiliki oleh siswa. Kemudian saya juga berharap mahasiswa untuk kelas 2A pagi yang sudah antusias mencari buku-buku pembanding, saya berikan apresiasi, walaupun terkadang ada sekalian harus beberapa kali karena teman-teman sudah memilikinya. Tapi itu apresiasi, semangat dan antusiasme itu adalah sebuah bentuk soft skill yang bisa menuntut Anda kepada keberhasilan di akan yang mendatang. Kepada anak-anak malam yang sampai sekarang saya belum melihat buku-buku pembandingnya, saya berharap adik-adik sekalian bisa mencarinya secepatnya karena kita akan melaksanakan tugas critical book review. Adik-adik sekalian, di buku yang kemarin saya janjikan dan sudah dikirim dari Jawa, buku Manajemen Pendidikan masa kini, saya berharap betul-betul dibaca dan dijadikan referensi untuk pembanding difference ya, pembandingan antara buku satu dengan yang lain. Kita akan belajar di halaman 35 adik-adik sekalian, yaitu terkait dengan manajemen peserta didik. Nanti manajemen peserta didik sampai dengan halaman 62 adik sekalian. Di halaman 63 nanti kita akan bertemu secara langsung, kemudian di halaman 64 bab 4 dan bab 56 nanti kita akan coba membuat video. Atau nanti per babnya saya akan buat video sebagai pengetahuan adik-adik sekalian. Nah, di sini adik-adik sekalian, saya berharap adik-adik sekalian juga membaca bab-bab sebelumnya, karena dari materi yang kita bertemu 20 menit di Zoom atau 1 jam di Zoom itu tidak cukup. Salah satunya terkait dengan fungsi-fungsi manajemen dan fungsi kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan, kemudian apa itu top manager, middle manager, low manager, itu harus betul-betul adik baca dari buku. Nanti akan kita diskusikan atau saya tanya secara langsung. Jadi kita akan masuk kepada manajemen peserta didik ataupun manajemen kesiswaan. Oke, di materi ini adik-adik sekalian, di manajemen kesiswaan ini atau peserta didik ini adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa sekolah yang bagus adalah bagaimana karakter dan pelaksanaan peserta didik itu yang bagus. Jika kita melihat banyak sekolah yang peserta didiknya bertindak dan bertingkah laku bagus, berarti manajemen peserta didiknya itu bagus di sekolah tersebut. Tetapi jika kita melihat sekolah yang tidak beraturan, muridnya tidak berpakaian rapi dan sebagainya, berarti ada yang salah dalam manajemen peserta didiknya. Maka adik-adik sekalian, dalam hal ini adik-adik sekalian tidak ditempatkan sebagai guru, tetapi adik-adik sekalian diibaratkan menjadi sebuah menjadi seorang kepala sekolah. Jadi bagaimana adik-adik sekalian mengelola manajemen peserta didiknya dengan baik dan benar. Nanti di akhir slide saya itu ada diskusi untuk adik-adik sekalian yang harus adik-adik kerjakan, dan itu nanti kita presentasikan. Apa itu manajemen
peserta didik. Kalau kita melihat definisi dari buku saya itu banyak ya, tetapi saya ambil sebuah kesimpulan adik-adik sekalian, bahwa manajemen peserta didik itu atau manajemen kesiswaan itu adalah sebuah kegiatan atau semua kegiatan, peraturan, pengaturan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban siswa sebagai anggota masyarakat sekolah. Jadi kalau kita berbicara manajemen, definisi manajemen, mungkin kita bisa ambil sebuah definisi adalah manajemen peserta didik adalah sebuah planning, ya, perencanaan, kemudian kemudian ada peraturan atau pengaturan. Pengaturan itu adalah termasuk fungsi manajemen. Jadi perencanaan pengaturan yang berkaitan dengan siswa dari masuk sampai keluar sekolah itu bisa juga menjadi definisi sebuah manajemen peserta didik atau kesiswaan. Kalau kita lihat di sekolah, kalau kita sudah tahu definisinya, ya, kalau saya tadi menyampaikan bahwa salah satu definisinya yang saya ambil adalah kalau kita belajar manajemen, tentu kita ambil dari fungsi-fungsi manajemen. Maka saya mengambil sebuah definisi bahwa manajemen peserta didik adalah sebuah perencanaan, pengaturan, ya, peserta didik atau siswa dari mulai masuk ke sekolah, ya, sampai akhirnya keluar ke sekolah. Itu salah satu definisi yang bisa kita buat. Jadi dari awal masuk sampai mulai itu diatur bagaimana perencanaannya. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana ruang lingkup manajemen siswa, kesiswaan tersebut. Dalam buku saya ini nanti ada sekalian akan belajar bagaimana mulai dari penerimaan siswa baru. Itu ada di halaman 37. Nah, kalau kita nah sekarang nih bagaimana penerimaan? Nah, ada sekalian nih pada masa saat sekarang ini adalah masa-masa bagaimana siswa itu mulailah walaupun belum dinyatakan lulus atau pengumuman, tapi sekolah-sekolah sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan penerimaan siswa baru. Mulai dari promosi, kemudian pendaftaran. Sekolah swasta bahkan lebih cepat lagi dibandingkan sekolah negeri dalam melakukan penerimaan siswa baru. Bahkan di sekolah-sekolah swasta seperti di tempat anak saya sekolah itu, anak saya sudah bayar uang pembinaan, uang pendaftaran dan sudah diterima. Artinya penerimaan siswa baru itu memang berbeda sekolah negeri dan swasta. Bedanya adalah kalau sekolah negeri ada tahapan-tahapan dan mengikuti peraturan, sudah lulus baru dibuka pendaftaran. Tapi di sekolah swasta itu sudah dilakukan dulu. Nah, jadi kalau di sekolah negeri biasanya kita apa sih perencanaannya? Perencanaannya dari bagaimana menetapkan daya tampung. Jadi berapa rupanya targetan kalau sekolah swasta misalnya. Targetnya itu kita harus menerima 4 kelas. Satu kelas itu 30 berarti 120 orang. Bagaimana upaya untuk menampungnya atau untuk mencarinya berbeda ya. Tetapi kalau di sekolah negeri biasanya setelah dilakukan daya tampung, kemudian membentuk panitia, ada panitia penerimaan siswa baru ya dengan tugasnya menentukan kegiatan jadwal pelaksanakan, mempersiapkan formulir, menentukan syarat-syarat pendaftaran, melakukan pendaftaran calon siswa. Ini biasanya. Ini dilakukan semua, tapi berbeda-beda cara ya caranya di sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, setelah penerimaan siswa baru, apa yang dilakukan lagi? Nah, kemudian ini mempersiapkan dan melakukan seleksi ya untuk tahap ini. Kemudian untuk SD tidak ada seleksi sebetulnya ya, ada sekalian. Jadi sekolah SD itu kalau menurut undang-undang calon siswa itu hanya berumur 7 tahun, kemudian berturut-turut 8, 9 tahun, 10 tahun. Ya, kalau misalnya 7 tahun itu diprioritaskan, 8 tahun lebih diprioritaskan, 9 tahun lebih diprioritaskan. Nah, 6 tahun, nah kalau 6 tahun itu dicarilah kalau misalnya sudah tidak ada lagi. Nah, untuk SMP, SMA, SMK didasarkan pada SKH NEM ya kalau dulu. Kalau dulu kita masuk NEM. Mungkin ada sekalian pakai NEM ya. Atau kalau tidak ada NEM ya pakai tes. Kemudian kegiatan di penerimaan siswa baru ya, itu adalah mengumumkan hasil seleksi jumlah banyak siswa yang diterima, melakukan pendaftaran ulang dan menyiapkan masa orientasi sekolah, MOS atau ospek lah kita bilang. Nah, itu di bagian ruang lingkup manajemen bagian penerimaan siswa baru. Terus setelah penerimaan apa yang kita lakukan? Nah, jadi ada sekalian di manajemen peserta didik yang perlu diketahui setelah murid diterima ya, tadi masuk, kemudian setelah masuk sudah dinyatakan menjadi siswa secara resmi, maka dilakukan pembinaan. Nah, apa pembinaan yang dilakukan? Nah, pembinaan yang dilakukan di sini maksudnya adalah siswa dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya secara optimal sesuai dengan tujuan sekolah.
Nah, di pembinaan ini apa yang kita lakukan? Tentunya adik-adik sekalian dibagilah dalam kelompok-kelompok. Jadi misalnya kelompok-kelompok berdasarkan prestasi akademik bisa. Kalau dulu saya di SMP itu berdasarkan prestasi akademik. Misalnya NIM paling tinggi itu di kelas 311, 12 gitu. Nah, itu bisa. Atau disesuaikan dengan kemampuan kan tadi. Kemudian dikelompokkan pada minat dan bakat misalnya, ya. Minatnya apa itu misalnya di ekstrakurikuler, nanti pada pertemuan tentu ada dibentuk-bentuk kegiatan-kegiatan minat dan bakat, kemampuannya apa itu. Kemudian ada juga sekolah-sekolah yang dikelompokkan pada jenis dan kelamin tertentu, misalnya pesantren itu tidak bertemu antara laki-laki dan perempuan, mereka digabungkan perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan, kan di pesantren juga ada sekolahnya ya SMP. Kemudian kedekatan hubungan antara siswa. Nah, ini di sini mungkin bisa dihubungkan dengan bagaimana siswa yang satu itu dekat. Kemudian di bidang studi spesialis. Nah, kalau di SMA nanti langsung di bidang studinya spesialisnya apa, maka di SMA itu ada jurusan bahasa, ada jurusan ada IPS, kemudian ada IPA. Itu kan sering itu dilihat dari kemampuan akademiknya, kemudian di apa namanya disesuaikan dengan bidang studi dan keinginannya. Itu di bagian pembinaan. Kalau tadi tahap awal itu adalah penerimaan siswa baru, setelah melalui proses sama itu kemudian pada bidang ke siswa. Nah, ini ada sekalian salah satu contoh misalnya kalau kita masuk SMK. Nah, kalau di SMK lebih berbeda lagi ya. Kalau di SMK langsung pada minat dan bakatnya. Ya, sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya dia waktu pendaftaran itu mau masuk jurusan apa, udah langsung beda dengan SMA. Di SMA biasanya itu kelas 2 atau kelas 3 baru pemilihan. Tapi di SMK dia mau mesin. Ya, langsung dia waktu mau daftar itu langsung dipilihnya mesin. Dia mau TKJ, dia mau TKM atau TKR, dia mau jurusan perhotelan, dia mau jurusan akuntansi, dia mau jurusan manajemen dan sebagainya. Mungkin ada sekalian bisa kan. Jadi setelah tamat dia langsung. Karena bedanya kalau di SMK ini dia lebih orientasi outcome-nya itu kepada siap kerja dan siap kuliah sebetulnya saat sekarang. Kalau SMA tidak, dia memang diperuntukkan outcome-nya itu adalah siap kuliah. Nah, ini pemilihan berdasarkan keinginannya waktu mendaftar. Nah, setelah pembinaan, kemudian mengadakan MOS, kegiatan sistem belajar di sekolah. Nah, ada sekalian, tentunya pembinaan itu melalui MOS. Misalnya masa MOS itu diperkenalkan masa orientasi sekolah. Jadi siswa itu MPPLS ya, siswa itu diajak ke sekolah kalau dia sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini ya siswa itu melalui daring atau ya online itu juga bisa diperkenalkan. Terus diperkenalkan bagaimana sistem belajar. Karena ada sekalian kalau kita masuk ke suatu tahapan sekolah, misalnya setelah penerimaan siswa baru itu kan berbeda-beda ya. Tahapan yang pertama misalnya dari TK ke SD itu kan berbeda, harus diperkenalkan. Dari SD ke SMP kan harus diperkenalkan bagaimana model sistem belajar di SMP. Kemudian ketika dia masuk SMA dia harus diperkenalkan sistem belajar. Kemudian visi misi sekolah itu juga harus disampaikan. Kemudian personil guru, bagaimana personil gurunya, bagaimana personil. Kemudian bagaimana organisasi sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian WKS bidang ini sampai kemudian ada kalau di SMK itu ada bidang pengetahuan umumnya dan ada bidang kejuruan itu harus diperkenalkan. Kemudian diperkenalkan dengan fasilitas apa yang dimiliki sekolah. Kalau sekolah-sekolah negeri biasanya itu fasilitasnya bagus-bagus. Ada sekali mungkin bisa jalan-jalan ya di SMK Negeri 1 Beringin, SMK Negeri 1 Percut itu fasilitasnya betul-betul. Nah, kemudian tata tertib sekolah lainnya. Nah, di bidang pembinaan ini poin F ini menjadi penting bagi adik-adik sekalian. Karena kenapa? Tata tertib dan lainnya itu dianggap perlu ya karena dengan undang-undang itulah, dengan produk hukum itulah walaupun dia bentuknya tata tertib tapi itu bisa mengatur kehidupan sekolah yang bagus. Ini beragam persoalan adik-adik sekalian, nanti dilihat di buku saya di halaman berapa ini? Di buku saya ya, nanti ada sekalian cek ya. Oke, di halaman 53 itu sangat jelas ya, sangat jelas sekali gambar dan apa hasil-hasil dan hasil-hasilnya. Coba lihat nanti ada sekalian di halaman 53. Disinilah saya tadi sampaikan bahwa tata tertib sekolah ini adalah pintu masuk menyelesaikan beragam persoalan. Melalui tata tertibnya inilah sekolah
adik-adik sekalian, bisa menertibkan, ya, membuat sekolah itu menjadi teratur. Misalnya, kalau kita lihat dalam buku kita di halaman 53, keluar dari lingkungan tanpa izin dia dapat poin 5. Nah, makan dan minum kelas dia dapat poin skor 5 pelanggaran. Dari semua pelanggaran-pelanggaran itu, misalnya rambut tidak rapi dan panjang, dia dapat poin 5. Membawa dan memperjualkan majalah atau sifatnya pornografi, dia dapat poin 25. Jika siswa mendapat nilai pelanggaran skor 25 ke atas, diberi sanksi SPO. Orang tua wajib hadir datang ke sekolah untuk membuat surat keputusan. Nah, kemudian jika mendapat poin pelanggaran 50, diberi SPO 2. Orang tua wajib datang ke sekolah dan membuat perjanjian yang kedua. Nah, siswa mendapatkan nilai skor 75 ke atas, diberi SPO 3 membuat surat perjanjian dan ditandatangani orang tua kandung. Jika dia dapat memperoleh skor 100, maka dia dikeluarkan dari sekolah. Jadi ini awal yang sangat bagus. Jadi kalau kita dari sekolah ingin menjadi sebuah pemimpin, leader, menjadi pemimpin sekolah, buat ini dulu untuk mengaturnya. Karena produk hukum ini bisa mengikat sifatnya. Jadi kalau ada persoalan apapun dari sekalian, itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Karena dari sekalian sudah bisa membuat peraturan-peraturan ini di awal. Nah, apa yang selanjutnya? Setelah kita melakukan membuat tata tertib, mengumpulkan biodata siswa, identitas lengkap, maka di sekolah itu ada buku besar dan ada, ya, buku besar ini tentu kita pernah sekolah di situ nggak? Ada di situ tercatat dengan tahun berapa kalau dari sekarang menjadi. Kemudian identitas keluarga orang tua dan walinya itu lengkap, ya, ada di sekalian. Nah, kemudian ada kondisi kesehatannya, bakat, hobi dan cita-citanya, kelebihan dan kekurangan kebiasaan, itu semuanya dikumpulkan dalam biodata adik-adik sekalian yang terdapat dalam buku besar, biasanya ada di sekolah. Kemudian buku induk, ya, ini tadi saya bilang di buku induk, jadi ada buku induk yang mengatur semua. Kita lanjut. Pembinaan disiplin siswa. Nah, pembinaan disiplin harus dilakukan secara kontinu agar supaya pembinaan disiplin optimal. Seragam, absen, rekapitulasi absen, tata tertib sekolah ini tadi sudah saya sampaikan untuk membina disiplin. Jadi disiplin itu hanya bisa diatur apabila adik-adik sekalian memiliki produk hukum berupa peraturan tata tertib sekolah, sehingga sekolah tersebut menjadi baik. Nah, promosi dan mutasi. Adik-adik sekalian yang perlu saya sampaikan di sini di buku kita setelah peraturan dan tata tertib, adik-adik sekalian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana promosi dan mutasi tersebut. Nah, di sini ada dua. Kalau promosi artinya merupakan salah satu kegiatan manajemen siswa dan sekaligus salah satu fase pembinaan siswa. Kalau promosi adalah perpindahan siswa dari satu kelas lain yang lebih tinggi setelah melewati atau memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya dulu kan ada kelas akselerasi, itu promosi. Siswa-siswa yang berhasil dinaikkan, atau biasanya dulu kalau kami itu siswa-siswa yang berhasil itu dinaikkan di kelas yang lebih bagus. Tetapi ada juga di sekolah itu mutasi. Jadi ada juga sekolah-sekolah atau siswa kita di sekolah itu yang tidak bagus dalam bersikap. Nah, di sini adik-adik sekalian tentunya harus diperhatikan, ya, dia diperhatikan. Nah, ketika dia tidak bagus melawan dan sebagainya, maka dia akan dipindahkan dari satu sekolah ke sekolah. Nah, teman saya pernah seperti itu, dia dipindahkan karena dia melanggar peraturan sekolah dan dia mendapat nilai yang cukup tinggi, ya, jenis pelanggarannya, maka dia dimutasikan. Nah, sebelum kita ke tugas ataupun bahan diskusi di minggu ini, adik sekalian, di buku kita di situ saya mau sampaikan dari sekalian itu terkait sekilas tentang student exchange, pertukaran atau perpindahan pelajar. Nanti dibaca di halaman 57. Di sini ada sekalian, sering satu sekolah dengan sekolah lain itu mengadakan student exchange, perpindahan atau pertukaran pelajar. Di Medan itu sering dilaksanakan dan sekolah-sekolah tertentu yang selalu mengikutinya. Nah, apa sih manfaat dan student exchange? Nanti ada sekalian bisa dibaca di buku halaman 61 dan halaman 61, ya. Di sini adik-adik sekalian. Nah, manfaat daripada student exchange ini adalah bagaimana nanti peserta didik kita itu akan belajar di luar negeri. Mereka akan belajar 1 atau 2 minggu di negeri orang. Nah, disitulah mereka bisa memahami, bisa membandingkan. Makanya
Kenapa di buku saya buat student exchange ada sekarang supaya ada perbandingan. Kalau kita bisa belajar di perbandingan antara satu dengan yang lain, maka kita akan memberi mindset kita akan terbuka, pikiran kita akan terbuka. Misalnya kalau kita ikut student exchange dari Medan ke Jepang, kan kita akan belajar bagaimana pendidikan di Jepang. Kita merasa greget gitu, wah kok di Jepang ini bisa maju gitu, kok di negara kita lain gitu. Nah, bekal-bekal inilah dalam buku saya itu saya sebutkan dalam bagaimana orang-orang yang akan melakukan student exchange itu pada halaman 60 itu diberi ada di sekalian orientasi ya saat pelaksanaan. Jadi diyakinkan kepada anak-anak bahwa mereka itu mewakili bangsanya. Kemudian setelah melakukan student exchange tentunya mereka harus diberi fase yang terpenting. Di sini kalau tentara berangkat perang perlu dibakar semaknya. Nah, ketika pulang harus kondisi yang semula. Jadi ada sekalian, ketika kita mengikuti student exchange, ini tentunya kita bisa greget atau ingin memperbaiki, ingin berusaha meminta kepala sekolah kita harus seperti ini, seperti di Jepang. Gitu. Nah, itulah semangat mereka harus dibakar seperti semula. Nah, dengan adanya experience pengalaman mereka mengikuti studi exchange tersebut ada di sekolah, tentunya ini membuat mereka akan memperbaiki kondisi sekolahnya. Jadi dengan juga di sini keseharian menjadi cenderung emosional karena selalu membandingkan, maka semangat mereka sejak awal pergi itu harus sama saat awal pulang. Jadi apa yang mereka peroleh hendaknya menjadi perhatian nanti kepada pemerintah ataupun sekolah untuk melakukan perbaikan. Itulah salah satu beberapa definisi atau pengertian-pengertian dari manajemen sekolah, manajemen peserta didik yang saya sampaikan. Adik sekalian, di sini juga saya akan menyampaikan bahwa belajar berbasis dengan masalah. Nah, setelah saya memberikan penjelasan, adik sekalian, pada tahap berikutnya sesuai dengan kita bagikan room kemarin, adik sekalian, nanti adik sekalian bisa menyelesaikan tugas saya ini melalui room. Jadi melalui room masing-masing, kemudian membuat presentasi itu kemudian di-upload di YouTube masing-masing peserta. Nah, kemudian bagaimana adik sekalian mampu menyelesaikan persoalan-persoalan manajemen peserta didik. Jadi seperti pada pembelajaran yang pertama tadi, adik sekalian, kalau secara langsung saya menggunakan metode ini, tetapi karena kita tidak bertemu langsung, kita menggunakan metode menjelaskan terlebih dahulu, ya, kemudian baru memberikan tugas. Nah, saya berharap adik sekalian nanti setelah mempelajari yang saya ajarkan tadi, dapat inilah apa itu manajemen peserta didik, bagaimana sistem penerimaan, bagaimana pembinaan, bagaimana pemberdayaan organisasi sekolah. Nah, di sini adik sekalian, saya berharap kita akan belajar dengan menggunakan problem based learning di akhir pembelajaran kita. Jadi adik sekalian nanti menunjukkan masalah yang terjadi. Jadi di kelompoknya, di roomnya itu adik sekalian berdiskusi apa-apa saja masalah yang terjadi. Membagi kelompok, saya sudah membagi kelompok di room kemarin. Setiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang diamati. Jadi adik sekalian nanti di poin ketiga ini di roomnya masing-masing adik sekalian berdiskusi terkait permasalahan yang terjadi atau pernah dilakukan. Kemudian menyampaikan hasil diskusi di kelas. Di depan kelas, saya pada pertemuan kelima nanti tidak mau saya hanya memutar video hasil diskusi kalian, ya. Jadi saya putarkan saja videonya. Jadi kelompok 1 saya putarkan 3 menit. Jadi videonya nggak usah banyak-banyak. Kemudian nanti kita akan lakukan kuis di akhir pembelajarannya. Nah, ini ada sekalian beberapa persoalan-persoalan, misalnya di sistem manajemen peserta didik, penerimaan peserta didik, ya, ada sekalian mungkin bisa menjadi bahan diskusi. Kemudian ada ini menjadi bahan diskusi. Kemudian ada bowling menjadi bahan diskusi. Kemudian ada bolos. Kemudian ada tawuran. Kemudian ada narkoba. Nah, persoalan-persoalan itu ada sekalian bisa di roomnya nanti bisa diskusikan mau pilih yang mana, misalnya pilih narkoba atau pilih yang lain atau semuanya nggak apa-apa. Tapi bagaimana solusinya dari sekalian setelah memahami persoalan-persoalan tersebut, ada sekalian harus
begini tahapannya. Jadi mengidentifikasi persalahan sebanyak-banyaknya, cek buku pembanding dan buku wajib, permasalahan itu terjadi di tahap mana. Jika di tahapan penerimaan, pembinaan, atau pemberdayaan, lakukan di mana dia, nanti bisa dijelaskan. Kemudian Anda bertindak sebagai kepala sekolah. Jadi di room nanti Anda bertindak, berikan solusi yang konkret, yang komprehensif, yang itu nanti bisa menjadi soal penyelesaian persoalan. Nah, atau meminimalisir lah agar persoalan-persoalan didik ini tidak terjadi lagi. Kemudian saat menjelaskan harus dikaitkan dengan, Anda harus mencairkan dengan teorinya. Apa itu manajemen peserta didik? Nah, itu. Jadi nanti di videonya adik-adik sekalian harus menjelaskan, dalam menjelaskan tugas ini adik sekalian harus menjelaskan bagaimana manajemen peserta didik lah, paling tidak adik-adik sekalian harus menjelaskan. Kemudian video setiap room diupload di YouTube paling lama tanggal 8 April untuk diberi penilaian. Dan disitulah nanti pada pertemuan minggu depan, pertemuan tanggal 8 April itu saya akan putar video-videonya masing-masing. Jadi room ini videonya saya putar, nggak banyak-banyak. Room ini videonya saya putar, room ini videonya saya putar. Mungkin itu saja adik-adik sekalian materi kita, ya. Saya nanti untuk absen adik-adik sekalian tolong diisi atau nyatakan hadir dengan subscribe di YouTube saya. Kemudian adik-adik sekalian bisa memberi komentar di YouTube saya jika ada yang tidak paham. Nanti saya akan tindak lanjuti. Jadi satu orang bisa memberikan pertanyaan ataupun komentar terkait materi kita pada pagi hari ini. Demikian saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.